Pemain Crystal Palace, Wilfried Zaha, terkenal karena berpindah klub beberapa kali, seperti tidak bisa memastikan hatinya ada di mana. Tahun 2013, dia pindah dari Crystal Palace ke Manchester United, namun tidak kunjung menembus skuad utama Setan Merah. Ia kemudian dipinjamkan kembali ke Palace 1 tahun, sebelum dipinjamkan ke Cardiff City dan kembali lagi ke The Eagles. Zaha akhirnya permanen lagi di Selhurst Park, kandang Palace sejak 2015. Sama seperti klubnya, Wilfried Zaha juga tidak bisa menetapkan kesetiaannya pada negara. Bermula membela Inggris, dia akhirnya beralih ke Pantai Gading, negara asal kedua orang tuanya. Berikut ini adalah 12 pemain yang diam-diam beralih kesetiaan. Yang pertama, Riyad Mahrez, Prancis ke Aljazair. Lahir di Prancis dari ayah Aljazair dan ibu campuran Aljazair Maroko, Riyad Mahrez berhak untuk mewakili Le Bleu. Tetapi sejak tahun 2014, saat usianya 23 tahun, dia sudah mengutarakan niatnya untuk membela negara asal-usul orang tuanya. Kedatangannya ke tim nasional Aljazair mulanya tidak disambut baik media negeri itu yang menuduh Riyad Mahrez menyuap pelatih timnas, Fahid Halilhodžić. Tetapi semua kritik itu surut secara perlahan dan hilang sama sekali saat dia sebagai kapten tim nasional membawa Aljazair menjadi juara Piala Afrika tahun 2019. Urutan kedua, Ivan Rakitic, Swiss ke Kroasia. Lahir di Rheinfelden, Swiss, Rakitic muda sudah sempat membela tim U16, U17, U19, dan U21 Swiss sebelum akhirnya beralih ke negeri asal orang tuanya Kroasia pada tahun 2009. Sayang sekali peruntungannya bersama tim nasional tidak sebaik Barcelona. Bersama Blaugrana dia memenangkan 4 gelar juara La Liga, 2 Supercopa di Espanya, dan 1 Liga Champions. Namun prestasi terbaiknya bersama Kroasia adalah runner-up Piala Dunia 2018. Diego Costa dari Brasil ke Spanyol. Pemain kelahiran Brasil ini pernah menjadi musuh pendukung Seleção saat mengalihkan kesetiaannya dari Brasil, negeri kelahirannya, ke Spanyol pada tahun 2014. Diego Costa sudah pernah dipanggil ke timnas Brasil di bawah Luis Felipe Scolari untuk 2 laga persahabatan melawan Italia dan Rusia. Saat dia memperoleh kewarganegaraan Spanyol pada Juli 2014, pihak PSSI negeri itu memohon kepada FIFA agar bisa menjadikan Diego Costa sebagai pemain La Roja. Aturan FIFA mengizinkan pemain yang memiliki 2 paspor untuk mewakili negara keduanya sejauh belum pernah terjun membela negara pertamanya di ajang kompetitif. Menanggapi pengkhianatan Costa pada Brazil, Solari mengatakan Costa menimbulkan kekecewaan kepada jutaan orang yang berharap pada sang pemain untuk mengenakan jersey kuning. Costa dinyatakan sebagai persona non grata oleh tim nasional Brasil. Urutan keempat, Alfredo Di Stefano 2 kali pindah kewarganegaraan. Nama Alfredo Di Stefano digunakan untuk nama stadion di lokasi latihan Real Madrid. Tetapi sedikit saja yang tahu bahwa dia sudah berpindah kewarganegaraan sebanyak 2 kali. Di Stefano mewakili negara kelahirannya Argentina sebanyak 6 kali sebelum memutuskan bermain bagi tim nasional Kolombia pada tahun 1951, meskipun dia tidak memegang paspor Kolombia. Hanya berselang 4 penampilan kemudian, dia bertukar kesetiaan lagi. Kali ini Alfredo Di Stefano mewakili Spanyol karena dia dilarang mewakili Argentina sejak penampilannya bagi Kolombia. Dia melanjutkannya dengan 31 penampilan dan mencetak 23 gol bagi tim nasional Spanyol. Urutan kelima, Neven Subotic, Amerika ke Serbia. Neven Subotic seharusnya masih menjadi pemain Amerika Serikat jika bukan karena kelakuan mantan pelatih kepala tim nasional negeri itu, Thomas Rongen, yang memilih untuk tidak memanggil Subotic pada tahun 2006 karena dirasakan kurang berkembang di Jerman saat merumput bersama dengan Mainz. Padahal dia sudah mewakili tim U17 dan U20 negeri Paman Sam itu. Rongen dihujani kritik habis-habisan termasuk oleh Subotic untuk keputusan itu, dan sang bek kemudian memilih untuk mewakili tim nasional Serbia pada Piala Dunia 2010.
serta memenangkan 2 gelar Bundesliga, bukan bersama Mainz, melainkan bersama Borussia Dortmund. Selain juga 1 trofi DFB Pokal dan 1 Super Cup Jerman bersama BVB, dan 1 posisi runner-up Liga Champions pada tahun 2013. Urutan ke-6, Wilfried Zaha 2 kali pindah. Umur 4 tahun pindah ke Inggris mengikuti kedua orang tuanya. Zaha sempat membela tim nasional 3 singa untuk kategori umur U19 dan U21, tetapi setelah tidak kunjung menembus tim senior Inggris, Zaha kemudian mengalihkan kesetiaannya pada tim nasional Pantai Gading. Urutan ke-7, Christian Benteke, Republik Demokratik Kongo ke Belgia. Benteke lahir di Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo yang sebelumnya bernama Zaire, pada tahun 1990. Namun keluarganya pindah ke Belgia ketika dia berusia 3 tahun untuk melarikan diri dari rezim Mobutu. Sejak saat itu dia bermain untuk negara yang menerimanya secara terbuka sebagai pengungsi pada setiap level permainan sejak U17 dan menjadi pemain tetap dalam skuad Roberto Martinez hingga saat ini. Urutan ke-8, Boateng bersaudara. Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng sama-sama lahir dan besar di Berlin Barat, Jerman. Keduanya mewakili tim muda Jerman, namun sementara Jerome tetap berada di Jerman untuk menembus skuad senior negeri itu, Kevin Prince memilih untuk mewakili Ghana. Dia diberikan paspor Ghana pada tahun 2009 karena hubungan baik ayahnya dengan negara tersebut. Pada urutan 9, Eusebio, Mozambik ke Portugal. Eusebio dikenal sebagai pahlawan Portugal, membawa negeri itu menduduki urutan ketiga di Piala Dunia 1966, sembari mencetak gol terbanyak yang memberinya sepatu emas. Sedikit saja yang tahu bahwa Eusebio lahir dan besar di Mozambik, salah satu negara bekas jajahan Portugal di benua Afrika. Urutan ke-10, Gonzalo Higuain, Prancis ke Argentina. Dari semua bintang yang beralih kesetiaan, mungkin tidak ada yang semengejutkan seperti Gonzalo Higuain. Dilahirkan di Bre, Prancis, dia berhak untuk mewakili Le Bleu, tetapi sejak tahun 2019, dia selalu mewakili Argentina di 3 Piala Dunia FIFA dan 3 turnamen Copa America, membantu mereka finish pada peringkat kedua Piala Dunia 2014, Copa America 2015, dan Copa America Centenario pada tahun 2016. 3 posisi runner-up itu tidak sesukses karirnya di klub yang mencapai 14 trofi berbeda di Real Madrid, Napoli, Juventus, dan Chelsea. Pada urutan ke-11, Kalidou Koulibaly, Prancis ke Senegal. Koulibaly lahir dan besar di Prancis dan bahkan pernah mewakili negara itu pada level U20, namun memilih untuk beralih kesetiaan ke Senegal pada tahun 2015. Bek Napoli itu mengatakan karena dia ingin mengubah masa depan sepak bola Senegal. Dia berhasil, setidaknya sebagian, setelah membawa Senegal melaju ke final Piala Afrika tahun 2019, meskipun kemudian kalah pada partai puncak. Itu merupakan final pertama Senegal pada sebuah turnamen internasional. Untuk jasanya bagi tim nasional Senegal, Kalidou Koulibaly 2 kali terpilih sebagai pemain terbaik negeri itu pada tahun 2017 dan 2018. Pada urutan ke-12, Alphonso Davies, Ghana ke Kanada. Salah satu bakat terbesar sepak bola yang muncul di Major League Soccer Amerika, bukan di Eropa, adalah Alphonso Davies. Pemain yang kini sudah berusia 21 tahun itu lahir di sebuah kamp pengungsi di Ghana setelah orang tuanya melarikan diri dari perang saudara di Liberia. Ketika dia berusia 5 tahun, dia dan keluarganya pindah ke Kanada, di mana dia kemudian bermain dan muncul sebagai salah satu bakat terbaik di Edmonton Strikers dan Vancouver Whitecaps. Pada tahun 2017, dia lulus tes kewarganegaraan Kanada dan sejak saat itu sudah bermain 30 kali bagi tim senior Kanada. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.